Di setiap rumah tua, selalu ada satu tempat yang jarang disentuh. Bukan karena tidak penting, tapi karena terlalu lama dibiarkan. Loteng, tempat di mana barang-barang lama disimpan, kenangan ditinggalkan, dan waktu seolah berhenti. Namun tidak semua yang tersimpan di sana hanyalah benda mati. Kadang, ada sesuatu yang ikut tertinggal. Sesuatu yang tidak terlihat, tidak terdengar, tapi tetap ada, menunggu seseorang datang, menunggu seseorang cukup berani untuk membuka kembali apa yang sudah lama tertutup. Cerita ini bukan tentang rumah baru, bukan juga tentang keberanian, ini tentang rasa penasaran, yang perlahan berubah menjadi penyesalan. Karena sekali kamu membuka pintunya, tidak semua yang ada di dalamnya ingin kamu pergi. Dan tidak semuanya bisa dibiarkan kembali seperti semula. Ini adalah kisah tentang sebuah rumah tua, sebuah loteng, dan sesuatu yang tidak pernah benar-benar kosong. Raka dan ibunya baru saja pindah ke sebuah rumah tua di ujung desa. Rumah itu cukup besar, tetapi harganya sangat murah. Itulah alasan mereka akhirnya memutuskan untuk membelinya. Rumah kayu itu sudah lama kosong sejak pemilik lamanya meninggal. Beberapa tetangga sempat mengatakan bahwa rumah itu jarang ada yang berani menempati terlalu lama. Namun Raka tidak terlalu memikirkan cerita itu. Menurutnya, rumah itu hanya terlihat tua dan sepi. Di dalam rumah ada beberapa ruangan yang masih berdebu. Di bagian lorong tengah terdapat sebuah tangga kecil yang mengarah ke sebuah pintu kayu di atas plafon. Itu adalah pintu menuju loteng. Saat mereka pertama kali membersihkan rumah, Ibu Raka sempat melihat ke arah tangga itu. Lotengnya nanti saja dibersihkan, kata ibunya. Kelihatannya sudah lama tidak dibuka. Raka hanya mengangguk. Ia juga tidak terlalu tertarik untuk naik ke sana. Hari pertama mereka tinggal di rumah itu berjalan biasa saja. Mereka mengatur beberapa barang dan membersihkan ruangan yang akan digunakan. Namun ketika malam tiba, suasana rumah terasa jauh lebih sunyi dibandingkan siang hari. Raka terbangun di tengah malam tanpa tahu alasan yang jelas. Ia hanya merasa seperti ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Ia duduk di tempat tidur dan mencoba menenangkan pikirannya. Rumah itu benar-benar sepi, tetapi perasaan aneh itu tetap ada. Perlahan Raka keluar dari kamarnya dan berjalan ke lorong rumah. Lampu ruang tengah masih menyala redup. Saat berdiri di lorong, pandangan Raka tertuju ke arah tangga kecil menuju loteng. Pintu kayu loteng itu masih tertutup seperti sebelumnya. Namun ada sesuatu yang membuat Raka merasa tidak tenang. Seolah-olah ada sesuatu di atas sana. Raka berdiri cukup lama sambil menatap pintu loteng itu. Ia merasa seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Perasaan itu membuatnya merinding. Ia hampir saja mendekati tangga untuk memastikan keadaan di atas, tetapi akhirnya ia mengurungkan niatnya. Raka memilih kembali ke kamar dan mencoba melupakan perasaan aneh itu. Namun sebelum menutup pintu kamar, ia kembali melihat ke arah lorong. Pintu loteng itu masih berada di tempat yang sama. Tertutup, diam, tetapi entah kenapa, Raka merasa yakin akan satu hal. Loteng itu mungkin sudah lama tidak dibuka. Namun ada sesuatu di dalamnya yang membuat rumah itu terasa tidak pernah benar-benar kosong. Pagi hari di rumah baru itu terasa lebih tenang. Cahaya matahari masuk melalui jendela-jendela kayu yang mulai dibersihkan oleh Raka dan ibunya. Semua terlihat biasa saja, namun pikiran Raka masih tertuju pada satu tempat di dalam rumah itu. Loteng. Sejak malam tadi, ia tidak bisa berhenti memikirkan pintu kecil di atas lorong rumah itu. Perasaan aneh yang ia rasakan membuatnya semakin penasaran. Saat ibunya sedang pergi ke pasar, Raka kembali berdiri di lorong rumah. Matanya menatap tangga kecil yang mengarah ke pintu loteng. Debu terlihat menempel di hampir seluruh bagian tangga. Jelas sekali sudah lama tidak ada yang naik ke sana. Raka mengambil kursi kecil lalu berdiri di bawah pintu loteng. Tangannya perlahan menyentuh gagang pintu yang terlihat tua dan kusam. Pintu itu terasa berat, seolah-olah sudah lama tidak pernah dibuka. Raka mendorongnya perlahan. Awalnya pintu itu tidak bergerak. Ia mencoba sedikit lebih kuat sampai akhirnya pintu kayu itu terbuka perlahan. Udara dari dalam loteng terasa pengap dan penuh debu. Raka menutup hidungnya dengan tangan lalu menaiki tangga perlahan. Loteng itu cukup luas, tetapi sangat gelap. Hanya sedikit cahaya dari celah-celah atap yang masuk ke dalam ruangan. Di dalamnya terdapat beberapa barang lama. Ada kursi kayu yang sudah rusak, beberapa kotak besar yang ditumpuk di sudut ruangan, dan kain-kain tua yang menutupi benda-benda yang tidak jelas bentuknya.
Semua terlihat seperti barang-barang yang sudah dilupakan sejak lama. Raka berjalan pelan sambil melihat sekeliling. Ia tidak menemukan sesuatu yang aneh pada awalnya. Namun saat ia melangkah lebih jauh ke bagian belakang loteng, ia melihat sebuah lemari kayu kecil yang berdiri sendirian di sudut ruangan. Lemari itu terlihat lebih tua dari barang lainnya. Di pintunya terdapat goresan-goresan kecil yang terlihat seperti bekas kuku. Raka mendekat. Saat membuka pintu lemari itu, ia menemukan sesuatu di dalamnya. Sebuah boneka anak perempuan yang sangat tua. Boneka itu memakai gaun putih yang sudah kusam. Rambutnya berantakan dan wajahnya dipenuhi debu. Namun yang membuat Raka merasa tidak nyaman adalah posisi boneka itu. Boneka itu seperti sedang duduk menghadap ke pintu lemari, seolah-olah sedang menunggu seseorang membukanya. Raka menatap boneka itu beberapa saat. Perasaan aneh kembali muncul. Tanpa sadar, ia menutup kembali pintu lemari itu. Ia merasa lebih baik meninggalkan loteng untuk sekarang. Raka turun kembali melalui tangga dan menutup pintu loteng seperti semula. Lorong rumah kembali terlihat normal. Tetapi Raka tidak menyadari satu hal. Di atas loteng, di dalam lemari tua itu, boneka yang tadi ia lihat sudah tidak lagi menghadap ke pintu. Boneka itu sekarang menghadap ke arah tangga loteng. Seolah-olah sedang memperhatikan seseorang yang baru saja turun dari sana. Sejak membuka loteng pagi itu, Raka mencoba melupakan apa yang ia lihat di atas sana. Menurutnya, tidak ada yang benar-benar aneh. Hanya loteng tua dengan barang-barang lama yang ditinggalkan pemilik sebelumnya. Namun bayangan tentang boneka di dalam lemari itu terus teringat di kepalanya. Sore harinya, Ibu Raka pulang dari pasar. Ia membawa beberapa kebutuhan rumah dan mulai memasak di dapur. Raka duduk di ruang tengah sambil melihat ke arah lorong. Tangga kecil menuju loteng terlihat jelas dari tempat ia duduk. Entah kenapa, setiap kali ia melihat pintu loteng itu, perasaan tidak nyaman kembali muncul. Seolah-olah ada sesuatu di atas sana yang sedang menunggu. Malam pun datang. Setelah makan malam, Raka membantu ibunya merapikan beberapa barang di rumah. Mereka mencoba membuat rumah tua itu terasa lebih nyaman untuk ditempati. Namun semakin malam, suasana rumah kembali terasa sangat sunyi. Raka berjalan melewati lorong menuju kamarnya. Saat melewati tangga loteng, ia sempat berhenti sebentar. Ia menatap pintu kayu itu. Pintu itu masih tertutup seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah. Raka akhirnya masuk ke kamar dan mencoba tidur. Tetapi di tengah malam, ia kembali terbangun. Bukan karena suara, melainkan karena perasaan seperti sedang diawasi. Raka membuka mata perlahan. Beberapa saat ia hanya menatap langit-langit kamar. Kemudian ia bangun dari tempat tidur dan membuka pintu kamar. Lorong rumah terlihat gelap dan sepi. Namun saat matanya mengarah ke tangga loteng, Raka langsung berhenti melangkah. Pintu loteng itu sedikit terbuka. Padahal ia yakin sekali tadi pintu itu tertutup rapat. Perasaan dingin langsung menjalar di tubuhnya. Raka mencoba berpikir bahwa mungkin ia tidak menutupnya dengan benar sebelumnya. Dengan langkah pelan, ia mendekati tangga itu. Tangannya perlahan mendorong pintu loteng hingga terbuka. Ia menaiki tangga satu per satu. Loteng itu masih sama seperti siang tadi. Barang-barang lama masih berada di tempatnya. Namun ketika Raka menoleh ke sudut ruangan tempat lemari kayu itu berada, tubuhnya langsung terasa kaku. Pintu lemari itu terbuka. Raka yakin sekali tadi ia menutupnya. Dengan hati-hati ia mendekat, dan saat ia melihat ke dalam lemari itu, boneka tua itu sudah tidak ada di tempatnya. Raka menoleh ke sekeliling loteng. Napasnya mulai terasa berat, lalu perlahan pandangannya berhenti pada sesuatu di lantai loteng. Tidak jauh dari tangga, boneka itu sekarang duduk di lantai, menghadap tepat ke arah tangga tempat Raka berdiri. Seolah-olah boneka itu telah berpindah sendiri untuk menunggunya kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka pindah ke rumah itu, Raka mulai merasa bahwa keputusan membuka loteng tadi pagi mungkin adalah kesalahan besar. Raka berdiri kaku di atas tangga loteng. Matanya terpaku pada boneka tua yang kini berada di lantai, tidak jauh dari tempat ia berdiri. Boneka itu masih mengenakan gaun putih yang kusam, dengan rambut yang terlihat berantakan. Posisinya menghadap tepat ke arah tangga. Ke arah Raka. Raka tidak berani mendekat. Dadanya terasa berat dan pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan yang tidak masuk akal. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin boneka itu jatuh dari lemari saat ia tidak melihatnya. Namun posisi boneka itu terlalu rapi untuk disebut jatuh begitu saja. Perlahan Raka mundur.
Ia turun dari tangga loteng dengan langkah cepat lalu menutup pintu loteng dengan kuat. Ia tidak ingin kembali ke atas malam itu. Raka langsung masuk ke kamar dan mencoba tidur, meskipun pikirannya terus memikirkan boneka di loteng. Malam terasa sangat panjang. Ketika pagi tiba, Raka mencoba bertingkah seolah semuanya normal. Ibunya sedang membersihkan ruang tamu ketika Raka keluar dari kamar. "Semalam kamu tidur nyenyak?" tanya ibunya. Raka hanya mengangguk pelan. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir dengan cerita yang bahkan ia sendiri belum mengerti. Siang harinya mereka kembali membereskan beberapa ruangan. Saat Raka berjalan menuju dapur untuk mengambil minum, langkahnya tiba-tiba berhenti di lorong rumah. Matanya perlahan melihat ke arah ruang tamu. Di atas meja kecil dekat sofa, ada sesuatu yang membuat tubuhnya langsung dingin. Boneka itu, boneka yang semalam masih berada di loteng sekarang duduk di atas meja ruang tamu. Raka merasa napasnya berhenti sesaat. Ia yakin sekali tidak ada yang membawa boneka itu turun dari loteng. Dengan pelan ia memanggil ibunya. "Ibu, boneka ini dari mana?" Ibunya menoleh dari dapur lalu berjalan mendekat. "Boneka itu sudah ada di situ tadi pagi," kata ibunya dengan santai. "Ibu kira kamu yang menemukannya di loteng." Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap boneka itu dalam diam. Seolah-olah boneka itu sedang memperhatikan rumah baru mereka. Malam itu, setelah semua lampu rumah dimatikan, ibu Raka terbangun karena merasa haus. Ia berjalan perlahan menuju dapur melewati lorong rumah. Saat melewati ruang tamu, langkahnya tiba-tiba berhenti. Boneka yang tadi siang berada di atas meja tidak ada di tempatnya lagi. Ibu Raka mengira mungkin Raka memindahkannya ke kamar. Namun ketika ia hendak melanjutkan langkahnya ke dapur, pandangannya perlahan naik ke arah lorong. Ke arah tangga kecil menuju loteng. Di tengah tangga itu, boneka tua itu duduk sendirian menghadap ke bawah. Seolah-olah sedang menunggu seseorang di rumah itu untuk kembali naik ke loteng. Dan sejak malam itu, rumah tua tersebut mulai terasa seperti memiliki penghuni lain yang tidak pernah benar-benar terlihat. Pagi hari setelah kejadian di tangga loteng, suasana rumah terasa berbeda bagi Raka. Ia tidak bisa lagi menganggap semua itu sebagai kebetulan. Boneka yang muncul di ruang tamu, lalu berpindah ke tangga loteng tanpa ada yang menyentuhnya, membuat pikirannya terus dipenuhi rasa curiga. Namun ibunya tampak berusaha bersikap biasa saja. Saat sarapan, ibunya hanya berkata bahwa mungkin boneka itu jatuh dari meja atau dipindahkan tanpa mereka sadari. Raka tidak menjawab. Ia tahu apa yang ia lihat. Siang hari itu, Raka memutuskan untuk kembali ke loteng. Bukan karena berani, tetapi karena ia merasa harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Ia berdiri di lorong dan menatap tangga kecil menuju loteng. Boneka yang semalam berada di tengah tangga kini sudah tidak ada di sana. Perasaan tidak nyaman kembali muncul. Namun kali ini Raka tetap naik. Pintu loteng dibuka perlahan, dan ia kembali masuk ke ruangan yang penuh debu itu. Loteng terlihat sama seperti sebelumnya. Barang-barang lama masih tersusun di sudut ruangan. Lemari tua tempat ia menemukan boneka juga masih berada di tempat yang sama. Tetapi sekarang lemari itu kosong. Raka berjalan mengelilingi loteng, mencoba mencari sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan semua kejadian aneh itu. Di sudut lain loteng, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang sebelumnya tertutup kain tebal. Dengan rasa penasaran, ia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa benda lama. Buku kecil yang sudah menguning, beberapa mainan anak-anak, dan sebuah foto lama yang hampir pudar. Raka mengambil foto itu. Foto tersebut memperlihatkan seorang pria dan seorang wanita yang berdiri di depan rumah yang sama dengan rumah yang ia tempati sekarang. Di depan mereka berdiri seorang anak perempuan kecil. Anak itu mengenakan gaun putih. Di tangannya, ia memegang boneka yang sama seperti boneka yang kini berada di rumah itu. Di bagian belakang foto terdapat tulisan tangan yang hampir tidak terbaca. Raka membersihkan debu di permukaan foto itu. Tulisan itu akhirnya terlihat jelas. Lina 2008. Di bawah nama itu ada kalimat lain yang membuat Raka merinding. Anak kami yang tidak pernah mau meninggalkan loteng. Raka menelan ludah. Saat ia masih menatap foto itu, perasaan seperti sedang diawasi kembali muncul. Perlahan ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sekeliling loteng. Ruangan itu masih sepi. Namun saat ia hendak menutup kotak kayu itu kembali, pandangannya tiba-tiba berhenti pada sesuatu di lantai loteng. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, boneka tua itu sudah kembali berada di dalam loteng.
duduk diam, menghadap tepat ke arah Raka. Seolah-olah boneka itu tidak pernah benar-benar meninggalkan tempat itu. Dan saat Raka masih menatap boneka itu, satu pikiran mulai muncul di kepalanya. Jika boneka itu milik anak perempuan bernama Lina, lalu di mana Lina sekarang? Setelah menemukan foto anak perempuan bernama Lina di loteng, pikiran Raka semakin dipenuhi pertanyaan. Ia tidak bisa mengabaikan semua kejadian aneh yang terjadi sejak mereka pindah ke rumah itu. Boneka tua yang terus berpindah tempat, pintu loteng yang kadang terbuka sendiri, dan foto lama yang menyebutkan bahwa Lina tidak pernah mau meninggalkan loteng. Siang hari itu, Raka memutuskan untuk keluar rumah. Ia berjalan menuju rumah tetangga yang berada tidak jauh dari rumahnya. Rumah itu dihuni oleh seorang pria tua yang sejak awal terlihat sering memperhatikan rumah yang kini ditempati Raka. Pria itu sedang duduk di teras ketika Raka datang. "Permisi, Pak," kata Raka dengan sopan. Pria tua itu menoleh dan memandang Raka cukup lama sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Kamu yang pindah ke rumah ujung itu, ya?" Raka mengangguk. Beberapa saat mereka berbincang tentang rumah tersebut. Namun akhirnya Raka memberanikan diri menanyakan sesuatu yang sejak tadi ada di pikirannya. "Pak, dulu yang tinggal di rumah itu siapa?" Pria tua itu langsung terdiam. Wajahnya berubah serius. Ia menatap ke arah rumah Raka yang terlihat dari kejauhan. "Rumah itu dulu milik keluarga kecil," katanya pelan. "Ayah, ibu, dan seorang anak perempuan." Raka langsung teringat foto yang ia temukan di loteng. Anak perempuan itu, namanya Lina. Pria tua itu menoleh dengan kaget. "Kamu sudah tahu namanya?" Raka mengangguk pelan. Pria tua itu menghela napas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. "Lina anak yang pendiam. Dia jarang bermain dengan anak-anak lain di desa. Katanya dia lebih suka bermain sendiri di rumah." Pria tua itu berhenti sebentar sebelum melanjutkan. "Tempat favoritnya adalah loteng." Raka mulai merasakan dingin di tubuhnya. "Suatu hari, Lina tiba-tiba menghilang," lanjut pria tua itu. "Orang tuanya mencarinya kemana-mana, tapi tidak ada yang menemukannya." Raka menelan ludah. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya membuka loteng. Pria tua itu menunduk sebentar sebelum berkata dengan suara lebih pelan. Mereka menemukan Lina sudah tidak bernyawa di sana. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Namun cerita pria tua itu belum selesai. Setelah kejadian itu, orang tuanya tidak tinggal lama di rumah itu, lanjutnya. Mereka pindah tidak lama kemudian. Raka menatap pria tua itu dengan wajah tegang. "Pak, sebelum mereka pindah, apakah pernah terjadi sesuatu yang aneh di rumah itu?" Pria tua itu terdiam cukup lama. Kemudian ia menatap langsung ke arah Raka. "Ada orang yang bilang, mereka kadang melihat seorang anak perempuan berdiri di jendela loteng pada malam hari." Raka merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Padahal saat itu, rumah itu sudah kosong. Raka pamit setelah mendengar cerita itu. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus memikirkan satu hal. Jika Lina benar-benar meninggal di loteng rumah itu, maka siapa yang selama ini memindahkan boneka itu? Saat Raka sampai di rumah, pintu depan masih tertutup seperti biasa. Namun ketika ia masuk ke ruang tamu, langkahnya langsung berhenti. Boneka tua itu sekarang duduk di lantai tepat di depan tangga menuju loteng. Seolah-olah sedang menunggu seseorang kembali ke atas. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, Raka mulai merasa bahwa mungkin Lina benar-benar belum pernah meninggalkan rumah tersebut. Sejak mendengar cerita dari tetangga tua itu, Raka tidak bisa lagi memandang rumahnya dengan cara yang sama. Setiap sudut rumah terasa berbeda. Setiap lorong terasa lebih sunyi. Dan tangga kecil menuju loteng kini selalu menarik perhatiannya. Boneka tua yang tadi ia lihat di depan tangga masih berada di tempat yang sama saat sore hari tiba. Raka tidak berani menyentuhnya lagi. Ia memilih membiarkannya di sana. Malam pun datang. Setelah makan malam, Ibu Raka terlihat lebih cepat masuk ke kamar untuk beristirahat. Rumah kembali menjadi sangat sepi. Raka duduk di ruang tengah sendirian. Lampu rumah hanya menyala di beberapa bagian, membuat bayangan panjang terlihat di sepanjang lorong. Tanpa sadar, pandangannya kembali mengarah ke tangga loteng. Boneka itu masih duduk di sana, menghadap ke atas tangga, seolah-olah sedang menunggu sesuatu di loteng. Raka mencoba mengalihkan pikirannya dengan menonton sesuatu di ponselnya. Namun tidak lama kemudian, ibunya keluar dari kamar dengan wajah yang terlihat sedikit gelisah. "Kamu tadi naik ke loteng?" tanya ibunya pelan. Raka menggeleng. "Tidak, Bu." Ibunya terlihat bingung.
Ibu merasa seperti ada seseorang berjalan di atas rumah, katanya. Tubuh Raka langsung terasa dingin. Ia tahu persis bagian rumah yang berada tepat di atas mereka. Loteng, namun ia tidak mengatakan apa-apa kepada ibunya. Ia hanya mencoba meyakinkan ibunya bahwa mungkin itu hanya suara rumah kayu yang sudah tua. Beberapa saat kemudian ibunya kembali ke kamar. Rumah kembali sunyi. Raka akhirnya memutuskan untuk pergi tidur. Namun ketika ia berjalan melewati lorong menuju kamar, langkahnya kembali terhenti. Boneka di tangga itu sudah tidak ada lagi. Jantung Raka langsung berdetak cepat. Ia melihat ke arah ruang tamu. Tidak ada. Ia melihat ke arah dapur. Tidak ada. Perasaan tidak nyaman mulai muncul kembali. Perlahan Raka mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah pintu loteng yang sedikit terbuka. Tangga itu sekarang kosong. Seolah-olah boneka itu sudah kembali naik ke atas. Raka berdiri lama di bawah tangga itu. Ada perasaan kuat yang mengatakan bahwa ia tidak seharusnya naik lagi ke loteng malam itu. Namun rasa penasaran jauh lebih kuat. Dengan langkah pelan, ia menaiki tangga satu persatu. Ketika kepalanya mulai melewati pintu loteng, ruangan itu terlihat sangat gelap. Raka mencoba melihat sekeliling dengan hati-hati. Dan di sudut loteng, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung membeku. Di dekat jendela loteng yang kecil, terlihat sosok seorang anak perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang dan menutupi sebagian wajahnya. Gaun putihnya terlihat kusam seperti pakaian lama. Sosok itu menghadap ke arah jendela. Tidak bergerak. Raka tidak berani bernapas terlalu keras. Namun perlahan, sosok anak perempuan itu mulai memutar kepalanya sedikit demi sedikit. Seolah-olah ia tahu bahwa ada seseorang yang sedang melihatnya. Dan di lantai tepat di depan sosok itu, boneka tua itu duduk menghadap ke arah Raka. Raka tidak bergerak. Tubuhnya terasa berat saat melihat sosok anak perempuan berdiri di dekat jendela loteng. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, dan gaun putih yang dikenakannya terlihat sama seperti di foto yang ditemukan Raka. Lina, Raka tahu itu. Sosok itu perlahan memutar kepalanya. Wajahnya mulai terlihat pucat dan tanpa ekspresi. Matanya menatap langsung ke arah Raka. Dalam sekejap, seluruh tubuh Raka terasa dingin. Ia ingin lari, tetapi kakinya tidak bisa digerakkan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menekan. Lalu, perlahan, Lina mengangkat tangannya. Tangannya menunjuk ke arah lantai loteng, tepat di depan tempat ia berdiri. Raka mengikuti arah itu dengan pandangannya. Di sana, lantai terlihat sedikit berbeda. Seperti pernah dibuka atau diganti. Raka menelan ludah. Dengan langkah gemetar, ia mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Saat ia sampai di bagian lantai itu, ia berlutut dan menyentuh permukaannya. Kayu itu terasa lebih longgar dibandingkan bagian lain. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Raka mencoba menggeser papan itu. Awalnya sulit, namun setelah didorong beberapa kali, papan itu akhirnya terbuka sedikit demi sedikit. Di bawahnya, ada ruang kecil yang gelap. Raka menahan napas saat mencoba melihat ke dalamnya. Di dalam ruang sempit itu terdapat sesuatu yang membuat pikirannya langsung kosong. Sebuah kerangka kecil, kerangka seorang anak. Di sampingnya terdapat kain putih yang sudah lapuk, dan sebuah pita rambut yang hampir hancur. Raka langsung mundur dengan wajah pucat. Ia akhirnya mengerti. Lina tidak hanya meninggal di loteng. Ia tidak pernah dibawa keluar dari tempat itu. Tubuhnya disembunyikan di bawah lantai. Perlahan Raka mengangkat kepalanya. Lina masih berdiri di tempatnya. Namun sekarang ekspresinya berbeda. Wajahnya tidak lagi kosong. Ada kesedihan yang sangat dalam. Dan kemarahan. Boneka di lantai tampak menghadap ke arah lubang yang baru saja dibuka. Seolah-olah selama ini, boneka itu berusaha menunjukkan sesuatu. Raka mencoba berbicara, meskipun suaranya hampir tidak terdengar. Siapa yang melakukan ini? Lina tidak menjawab dengan kata-kata. Namun perlahan, ia mengangkat tangannya sekali lagi. Kali ini menunjuk ke arah bawah. Ke arah dalam rumah. Ke arah kamar. Tempat di mana ibu Raka berada. Jantung Raka langsung berdegup keras. Pikirannya mulai dipenuhi kemungkinan yang tidak ingin ia percayai. Namun sebelum ia sempat bergerak, sosok Lina tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Loteng kembali kosong. Hanya tersisa Raka, lubang di lantai, dan kerangka kecil yang selama ini tersembunyi. Dan satu kenyataan yang mulai terasa jelas. Apa yang terjadi pada Lina di masa lalu, mungkin akan terulang kembali di rumah itu.
Raka menutup kembali lubang di lantai loteng dengan tangan gemetar. Pikirannya kacau. Apa yang baru saja ia temukan tidak masuk akal, tetapi semuanya terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Kerangka kecil itu, Lina. Dan cara Lina menunjuk ke arah bawah rumah membuat satu hal terus berputar di kepalanya. Ibunya. Dengan langkah cepat, Raka turun dari loteng. Ia hampir terpeleset saat menuruni tangga karena terburu-buru. Sesampainya di bawah, ia langsung melihat ke arah ruang tengah. Rumah terlihat sepi seperti biasa. Namun suasananya terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat. Raka berjalan menuju kamar ibunya. Pintu kamar tertutup. Ia mengetuk pelan. Bu, tidak ada jawaban. Raka mencoba membuka pintu perlahan. Kamar itu gelap, ibunya tidak ada di dalam. Jantung Raka langsung berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke arah lorong. Semua lampu masih dalam keadaan mati, hanya menyisakan cahaya samar dari luar rumah. Kalau bukan di kamar, Raka mulai berjalan menyusuri lorong. Setiap langkah terasa semakin berat, sampai akhirnya ia melihat sesuatu di ujung lorong. Seseorang berdiri di sana, membelakangi Raka. Itu ibunya. Raka merasa sedikit lega. Bu, panggilnya pelan. Namun ibunya tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam menghadap ke arah tangga loteng. Raka perlahan mendekat. Ada apa, Bu? Ibunya tetap tidak bergerak, tidak menoleh, tidak berbicara. Saat Raka sudah cukup dekat, ia akhirnya melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung kaku. Di tangan ibunya, ada boneka tua itu. Boneka milik Lina. Raka menelan ludah. Bu, itu dari mana? Perlahan, ibunya mulai menoleh. Gerakannya sangat pelan, tidak seperti biasanya. Saat wajah ibunya terlihat, Raka langsung mundur satu langkah. Ekspresi wajah itu bukan seperti ibunya. Matanya terbuka lebih lebar dari biasanya. Tatapannya kosong. Namun di balik itu, ada sesuatu yang terasa asing. Seolah-olah yang berdiri di depannya bukan lagi orang yang sama. Ibunya tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah Raka lihat sebelumnya. Dia sudah lama menunggu, ucapnya pelan. Suara itu terdengar seperti suara ibunya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Lebih pelan, lebih dingin. Raka tidak berani menjawab. Tangannya mulai gemetar. Ia tidak suka jika ada yang mencoba pergi. Lanjutnya sambil memeluk boneka itu lebih erat. Raka merasa napasnya mulai tidak teratur. Pikirannya kembali ke loteng, ke kerangka Lina yang tersembunyi, ke arah yang tadi ditunjuk oleh sosok itu. Perlahan Raka mulai mengerti. Mungkin selama ini Lina tidak mencoba menakuti. Ia mencoba memberi peringatan. Namun sebelum Raka sempat berkata apa-apa, ibunya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke arah tangga loteng. Lalu ia berkata dengan suara yang sangat pelan. Dia ingin kamu kembali ke atas. Raka membeku, karena pada saat yang sama, dari arah loteng, terasa seperti ada sesuatu yang sedang menunggu. Dan kali ini, bukan hanya satu. Raka berdiri membeku di lorong rumah. Ibunya masih berdiri di depannya, memegang boneka tua itu dengan erat. Tatapannya kosong, namun senyumnya perlahan memudar. Tanpa mengatakan apapun lagi, ibunya mulai berjalan menuju tangga loteng. Langkahnya pelan, seolah-olah ia sedang dipanggil oleh sesuatu dari atas. Bu, jangan, suara Raka gemetar. Namun ibunya tidak berhenti. Ia terus berjalan dan mulai menaiki tangga satu persatu. Raka tahu ia tidak bisa membiarkannya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Raka mengikuti dari belakang. Mereka sampai di loteng. Ruangan itu terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Udara di dalamnya berat, seolah-olah dipenuhi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ibunya berhenti di tengah loteng. Boneka di tangannya perlahan ia letakkan di lantai. Lalu, ia berlutut, seperti seseorang yang sedang menyerahkan diri. Raka melihat sekeliling, dan saat itulah ia menyadari sesuatu. Ia tidak sendirian. Di sudut loteng, di dekat jendela, Lina berdiri. Namun kali ini, bukan hanya satu. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain mulai terlihat. Samar, seperti sosok anak kecil yang berdiri diam dalam gelap. Raka mundur perlahan. Tubuhnya terasa lemas. Lina melangkah mendekat. Wajahnya kini terlihat jelas. Bukan hanya sedih, tetapi penuh luka, dan kemarahan yang selama ini tertahan. Raka menggeleng pelan. Aku tidak tahu apa-apa, ucapnya dengan suara lemah. Lina berhenti di depannya. Matanya menatap Raka dalam. Lalu perlahan, ia mengangkat tangannya. Namun kali ini bukan menunjuk ke lantai, melainkan ke arah ibunya.
Dalam sekejap, semua potongan kejadian di kepala Raka mulai tersusun. Cerita tetangga, loteng, kerangka yang disembunyikan, dan satu kemungkinan yang selama ini ia tolak. Dengan suara bergetar, Raka berbisik. Bukan orang tua lama. Lina tidak menjawab, namun ekspresinya berubah. Seolah-olah itu adalah jawaban. Raka menoleh perlahan ke arah ibunya. Ibunya masih berlutut, diam, namun perlahan, ia mulai tertawa kecil. Tawa yang tidak seharusnya keluar dari dirinya. Ibu, suara Raka hampir hilang. Ibunya mengangkat kepala, wajahnya terlihat berbeda, bukan seperti orang yang kebingungan, melainkan seperti seseorang yang menyimpan sesuatu terlalu lama. Akhirnya, ucapnya pelan, "Ibu, tidak sendirian lagi." Tubuh Raka langsung terasa dingin. "Ibu, tahu tentang ini?" tanya Raka dengan suara gemetar. Ibunya tersenyum. "Sejak dulu, tempat ini selalu memanggil," katanya. "Ibu hanya meneruskan apa yang sudah ada." Raka mundur perlahan, pikirannya hancur. Sementara itu, Lina mulai mendekat ke arah ibunya. Sosok-sosok lain di belakangnya ikut bergerak perlahan. Ibunya tidak bergerak, tidak melawan, seolah-olah ia sudah menerima apa yang akan terjadi. Raka ingin menolong, namun kakinya tidak bisa bergerak. Dalam hitungan detik, sosok Lina sudah berada tepat di depan ibunya. Lalu, semuanya menjadi sunyi. Tidak ada gerakan, tidak ada suara, hanya satu momen yang terasa sangat panjang. Kemudian, tubuh ibunya perlahan jatuh ke lantai. Diam, tidak bergerak lagi. Raka terdiam, matanya tidak lepas dari tubuh ibunya. Sementara itu, sosok Lina perlahan berbalik ke arah Raka. Namun kali ini, wajahnya tidak lagi penuh kemarahan. Ada ketenangan, seolah-olah sesuatu akhirnya selesai. Perlahan, sosok itu memudar, diikuti oleh bayangan-bayangan lain di belakangnya. Loteng kembali kosong, hanya tersisa Raka, dan tubuh ibunya yang tergeletak diam. Beberapa hari kemudian, rumah itu kembali kosong. Warga desa hanya tahu bahwa ibu Raka meninggal secara tiba-tiba, dan Raka memilih meninggalkan rumah itu tidak lama setelahnya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam loteng. Namun sejak saat itu, tidak pernah lagi ada yang melihat sosok anak perempuan di jendela loteng. Dan tidak pernah lagi terdengar kejadian aneh dari rumah itu. Seolah-olah, semua sudah berakhir. Namun, beberapa bulan kemudian, seorang keluarga baru pindah ke rumah tersebut. Mereka mulai membersihkan setiap sudut rumah, termasuk loteng yang sudah lama tertutup. Saat pintu loteng dibuka, ruangan itu terlihat kosong. Tidak ada apa-apa, hanya debu dan barang-barang lama. Sampai seorang anak kecil dari keluarga itu menemukan sesuatu di sudut ruangan. Sebuah boneka tua, duduk diam, menghadap ke arah tangga, seolah-olah sedang menunggu seseorang datang kembali. Rumah itu kembali dihuni. Keluarga baru yang datang tidak mengetahui apapun tentang masa lalu tempat tersebut. Bagi mereka, itu hanyalah rumah lama yang membutuhkan sedikit perbaikan. Hari-hari pertama berjalan normal. Anak kecil di keluarga itu sering bermain di dalam rumah, berlarian dari ruang tamu hingga ke lorong yang mengarah ke tangga kecil di atas. Tangga menuju loteng. Awalnya, orang tuanya melarang. Loteng dianggap terlalu kotor dan berdebu untuk dijelajahi. Namun rasa penasaran seorang anak selalu lebih besar. Suatu siang, saat rumah sedang sepi, anak itu berdiri di bawah tangga loteng. Pandangannya tertuju ke atas. Pintu kecil itu sedikit terbuka, seolah-olah mengundangnya. Dengan perlahan, ia mulai naik. Satu persatu langkah kecilnya menaiki tangga kayu itu. Saat kepalanya melewati pintu loteng, ia melihat ruangan yang gelap dan penuh bayangan. Namun ia tidak merasa takut, karena di sana, ia tidak merasa sendirian. Di sudut loteng, ia melihat sebuah boneka tua. Duduk diam, anak itu tersenyum kecil lalu mendekat. Ia mengambil boneka itu dan memeluknya. "Sekarang kamu punya teman," bisiknya pelan. Loteng kembali sunyi. Namun kali ini, kesunyian itu terasa berbeda, lebih hidup. Dan sejak hari itu, anak kecil itu mulai sering berbicara sendiri saat bermain di dalam rumah. Tertawa, dan kadang, menatap ke arah loteng, seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu. Orang tuanya hanya menganggap itu hal biasa. Sampai suatu malam, mereka menyadari satu hal yang membuat mereka terdiam. Suara langkah kecil terdengar dari atas rumah. Padahal, anak mereka sedang tertidur di kamar. Di dalam loteng, boneka tua itu kini tidak lagi sendirian. Dan sesuatu yang dulu sempat menghilang,
Mungkin tidak pernah benar-benar pergi. Setiap rumah memiliki cerita, beberapa hanya menyimpan kenangan, namun ada juga yang menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Loteng di rumah itu mungkin terlihat kosong. Hanya ruangan tua yang penuh debu dan barang yang terlupakan. Tapi terkadang, yang paling berbahaya bukanlah apa yang terlihat, melainkan apa yang menunggu dalam diam. Raka pernah mencoba mencari jawaban. Ia menemukan kebenaran yang tersembunyi. Namun tidak semua kebenaran membawa kelegaan. Beberapa justru membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Dan sekarang, rumah itu kembali dihuni, dengan cerita yang sama, dengan pola yang perlahan terulang. Karena ada hal-hal yang tidak pergi, tidak hilang, hanya menunggu seseorang datang, menunggu seseorang cukup berani, untuk membuka kembali pintu yang seharusnya tetap tertutup. Jadi jika suatu hari, kamu berada di rumah tua yang memiliki loteng, dan kamu merasa seperti sedang diperhatikan, mungkin itu bukan perasaanmu saja. Mungkin ada sesuatu di atas sana yang sedang menunggumu.